Hai, hai, hai. Apa kalian tahu tentang permainan enggrang? Pasti kalian langsung berpikir itu permainan dari Jawa kan? Yaps, itu benar. Tapi permainan enggrang memang memiliki sejarah yang panjang sekali dan tersebar berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Riau. Meskipun tidak ada catatan resmi yang spesifik tentang asal-usul enggrang di Riau, permainan ini diyakini telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat Melayu Riau sejak lama, terutama di daerah pesisir dan pedesaan. Nah, tahu nggak sih sejarah enggrang di Riau budaya Melayu Riau? Enggrang ini dikenal sebagai permainan tradisional yang berkembang di kalangan anak-anak Melayu Riau, khususnya di daerah seperti Bengkalis, Siak, dan Kepulauan Meranti. Lalu, masyarakat Melayu Riau biasanya menggunakan bahan seperti bambu ataupun kayu ringan untuk membuat enggrang. Nah, di mana ini menyesuaikan dengan lingkungan tempat tinggal mereka yang dekat dengan hutan dan juga sungai. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian fungsi sosial dan hiburan. Enggrang dimainkan saat acara adat, festival budaya, atau sekedar hiburan anak-anak di waktu senggang. Di beberapa daerah Riau, enggrang juga dipakai dalam lomba tradisional, terutama saat perayaan Hari Kemerdekaan atau festival kebudayaan Melayu. Kemudian ada pengaruh dari budaya lain. Enggrang sebenarnya bukan hanya milik Riau, tetapi juga dikenal di berbagai daerah seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Di Riau, permainan ini mungkin dipengaruhi oleh interaksi dengan budaya lain melalui perdagangan dan migrasi, terutama dari suku-suku pesisir dan perdagangan Melayu. Enggrang dalam konteks modern. Sekarang, enggrang di Riau lebih sering dipertunjukkan dalam event budaya atau dijadikan sarana edukasi untuk melestarikan permainan tradisional. Beberapa sanggar budaya dan sekolah di Riau juga mengajarkan enggrang kepada generasi muda agar tidak punah. Jadi, dapat kita simpulkan bahwasannya meskipun tidak ada dokumentasi kuno ataupun dokumen-dokumen kuno yang secara khusus mencatat sejarah tentang enggrang di Riau, permainan ini telah menjadi bagian dari kearifan lokal masyarakat Melayu Riau yang diwariskan secara turun-temurun, dan juga kebudayaan ini mencerminkan adaptasi masyarakat terhadap lingkungan dan nilai-nilai kebersamaan yang ada di budaya lokal, khususnya di Riau, di daerah Meranti, Siak, dan sebagainya. Untuk teman-teman belajar dan mencari tahu info yang lebih lanjut, simak video berikut ini. Enggrang atau orang Sunda bilang menyebutnya jajangkungan merupakan permainan tradisional yang menjadi primadona pada masanya. Di Lampung, permainan enggrang disebut terompang pancung, sementara di Sumatera Barat dikenal dengan nama tengkak atau pincang. Di Bengkulu disebut ingkau atau sepatu bambu. Dan di Kalimantan Barat dinamakan batungkau.
Anak-anak zaman dulu akrab bermain dengannya, menyenangkan dan menyehatkan. Saling bantu untuk bisa berjalan lancar. Bila ada yang jatuh, sigap ulurkan tangan agar bisa berdiri lagi. Kini, permainan itu terancam punah, jangankan memainkannya. Mendengar namanya saja, anak-anak mengernyitkan dahi. Padahal, permainan tradisional ini berkembang dan populer di era tahun 1900-an. Permainan yang satu ini memiliki makna mendalam dan banyak manfaatnya. Selain mengasah keberanian, ketekunan, dan kesabaran, juga melatih kekuatan dan keseimbangan fisik. Selanjutnya, mengandung nilai-nilai seperti sportivitas dan kerja keras. Nilai sportivitas itu tercermin pada pemain yang bisa menerima kekalahan dengan lapang dada, dan pemain juga tidak berbuat curang selama permainan berlangsung. Sementara itu, nilai kerja keras tampak dari semangat pemain yang berusaha agar bisa berjalan dengan cepat dan stabil hingga sampai ke tempat yang sudah ditentukan. Meskipun permainan egrang termasuk ke dalam olahraga tradisional, namun belum bisa diperlombakan sebagai salah satu cabang olahraga berskala nasional ataupun internasional. Egrang hanya dapat diperlombakan sebagai olahraga permainan untuk bersenang-senang di daerah tertentu saja. Cara memainkannya cukup sederhana. Hanya dengan menaiki tongkat bambu, kemudian pemainnya harus berjalan dengan menggunakan kaki egrang. Meskipun begitu, itu tentunya tidaklah mudah untuk dilakukan. Perlu keseimbangan yang baik. Saat kaki sudah dipijakan pada egrang, pemain harus mencondongkan badan ke depan untuk bisa berjalan. Tentunya, dalam melakukannya pun kita tidak boleh ragu-ragu. Pemain egrang juga harus bisa berjalan cepat agar seimbang dan tidak jatuh. Sebab, jika terjatuh, maka akan terasa sakit. Tentunya, ini sama halnya dengan kehidupan. Ketika kita sudah mengambil suatu keputusan, maka kita harus bertekad dan tidak boleh ragu-ragu. Sayangnya, saat ini egrang jarang dimainkan. Anak-anak lebih asik bermain ponsel, meski harus menghabiskan kuota dan lupa waktu. Mirisnya lagi, anak-anak yang tidak mengetahui apa itu permainan egrang, gasing, petak umpet, dan lainnya. Permainan atau olahraga tradisional ini tentunya harus tetap dipertahankan karena merupakan bagian dari sejarah dan olahraga tradisional di Nusantara. Ini adalah salah satu bentuk perlombaan permainan egrang yang masih banyak dilakukan di daerah Sumatera. Permainan dilakukan dengan cara estafet, yang mana pemain satu dan 3 orang pemain lainnya dalam satu tim menunggu di seberang, sehingga bergantian menggunakan egrang kesana kemari, sehingga siapa yang tercepat ialah pemenangnya. Sampai ke pemain yang ketiga, hingga akhirnya siapa yang mencapai garis finish duluan, itulah pemenangnya. Biasanya event-event ini dilakukan pada saat 17 Agustus ataupun event-event budaya lainnya. Hal ini juga alhamdulillah sering diangkat di kala event budaya, yang mana Indonesia sendiri memiliki beragam macam budaya. Hampir seluruhnya memiliki permainan yang hampir sama dengan permainan egrang.
yang tadi sudah dijelaskan. Dan juga permainan egrang ini sampai saat ini masih menjadi warisan budaya Indonesia. Harus bangga karena kita memiliki keberagaman yang luar biasa, menyebabkan keberagaman pula pada setiap nilai-nilai dan unsur-unsur budaya. Salah satunya yaitu permainan egrang. Wah, tidak terasa usai sudah video kita. Pada kesempatan kali ini, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton sampai detik dan saat ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you. One is the loneliest number that you'll ever do.